Nah, kita lanjutkan tentang materi tentang hambatan. Hambatan itu dilambangkan seperti ini. Atau dia juga seperti ini di dalam rangkaian. Nah, dalam rangkaian itu, hambatan biasanya disusun secara seri atau paralel juga, atau bisa juga gabungan dari seri dan paralel. Jikalau sebuah hambatan disusun seri, misalnya seperti ini, kita punya sebuah hambatan, kita susun seri, maka kita hubungkan dengan sebuah beda potensial dengan sebuah tegangan. Misalnya ini adalah R1, ini R2, ini R3. Maka kita tuh yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari hambatan pengganti supaya kita mudah dalam perhitungan. Yang harus kita lakukan adalah mengubah 3 buah ini atau nanti berapapun jumlahnya kita ubah jadi sebuah hambatan. Yakni misalnya gini, kita ubah menjadi sebuah hambatan pengganti. Kita sebut dengan R seri. Jikalau hambatan itu disusun secara seri, maka kalau kita mau mencari R, serinya itu adalah R1 tambah R2 tambah R3 tambah berapapun R-nya nanti. Pokoknya dia ditambah. Pada saat kita menyusun secara seri ini, apa yang sebenarnya terjadi pada rangkaian? Pada saat ini, berarti kan di sini ada V kan ya? V, kemudian ada I yang mengalir itu kan ya? Arus yang mengalir. Nah, untuk itu, kalau misalnya pada saat disusun seri, arus yang mengalir itu sama untuk setiap hambatan. Jadi, I itu sama dengan I pada I1 nanti, pada R1. Kemudian sama juga dengan I pada R2, sama dengan I pada R3. Tapi, tegangannya nanti berbeda. Tegangan yang masuk pada ini berbeda kalau untuk seri. Jadi V itu nanti berbeda. V seri itu sama dengan V pada R1 ditambah dengan V pada R2 tambah dengan V pada R3. Jadi sebenarnya apa manfaat kita menyusun secara seri? Manfaatnya adalah yang pertama adalah untuk memperbesar hambatan. Kita lihat, kita jumlah ya. Pasti hasilnya RS akan jadi lebih besar kan. Jadi dia yang pertama itu fungsinya adalah memperbesar hambatan karena kita jumlah. Kemudian dia tuh juga berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kita lihat kan ada V1, V2, V3. Kalau sama aja kita nggak bisa bagi tegangan gitu kan. Tapi berarti V1 itu lebih kecil dari Vs, ini V2 lebih kecil dari Vs, berarti tegangannya dibagi kalau kita susun hambatan secara seri. Sekarang bagaimana kalau kita susun hambatan itu secara paralel? Jadi kalau misalnya kita punya hambatan, di sini ada hambatan, kemudian kita susun secara seri, kita secara paralel. Kemudian hambatan ini kita hubungkan ke sebuah beda potensial sumber listrik. Ini kita anggap ini R1, ini R2, ini R3. Kalau untuk R penggantinya berarti 1 per RP, R paralel, itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi bedanya yang tadi, kalau kita susun secara seri, kita jumlahkan. Kalau kita susun secara paralel, kita perkan lalu kita jumlahkan. Kalau misalnya jika cuma ada
dua buah hambatan yang disusun secara paralel, maka kita pakai rumus ini aja, R1, 2, atau R paralel, nanti terserahlah gimana kamu menyimbolkannya. R paralel itu sama dengan R1 R2 per R1 tambah R2. Yang terjadi pada arus dan tegangan ketika kita menyusun secara paralel adalah bedanya sama yang tadi. Kalau tadi kan I-nya sama ya. Kalau untuk paralel I-nya beda. I itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kalau misalnya V-nya itu yang mengalir dalam rangkaian itu sama. Jadi V itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Jadi gunanya di sini dia adalah sebagai pembagi arus. Yang tadi pembagi tegangan, sekarang kita bagi arus. Jadi gunanya kita menyusun secara paralel adalah sebagai pembagi arus. Lihat, kalau misalnya kita perkan seperti ini, maka dia akan menjadi lebih kecil kan ya. Jadi dia gunanya juga sebagai untuk memperkecil hambatan. Terus bagaimana kalau misalnya hambatan disusun gabungan? Misalnya sekarang kita punya R, kemudian kita susun paralel. Kita kasih kayak gini, berarti dia terhubung dengan sumber listrik ya. Kemudian di sini kita punya R1, kita punya R2, kita punya R3. Kalau misalnya seperti ini, yang harus kita lakukan biasanya itu kan tergantung pada rangkaian nanti. Cuma kalau misalnya dalam hal seperti ini, yang kita lakukan adalah kita paralelkan dulu. Kita paralelkan, kemudian baru kita serikan. Nah, jadi kita paralelkan R2 dan R3, maka hasilnya adalah seperti ini kan. Sini kita nyambung ke sumber listrik, ada R1, kemudian ada R paralel. Baru setelah ini kita dapat R serinya. Untuk contoh soal, kita pakai soal yang ada di library. Sampai kita pakai soal yang ini. Oke. Ini 1 ya. Ini 6. Nah, jadi yang harus kita lakukan dulu, kita lihat rangkaiannya, kita perhatikan rangkaiannya. Nah, jadi ini kan seri. Ini seri juga. Ini sebenarnya paralel. Kalau kita susun ulang kayak gini. Ini terhubung dengan sumber listrik. Nah, ini 1 ohm, ini 4 ohm, ini 6 ohm, ini 6 ohm, ini 6 ohm. Kemudian ini ada 12 ohm, ini 3 ohm. Yang harus kita lakukan adalah kita paralelkan dulu yang ini ya. Kita mulai dari kanan. Kita paralelkan. Kalau dari rangkaian ini kita mulai dari kanan. Kita paralelkan, berarti 1 per RP itu sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6. Jadi 3 per 6. 1 RP itu sama dengan 3 per 6. Kalau kita mau cari RP, kita balik kan ya. 6 per 3. Ini kan kita balik juga 6 per 3. Jadi R paralel itu adalah 2 ohm. Jadi rangkaian kita berubah. Rangkaian kita berubah menjadi seperti ini.
ini ada 1 ohm kan, ini ada 4 ohm, yang ini ada 2 ohm, karena dulu sudah kita jadikan ini rangkaian pengganti 2 ohm, ini jadi 12 ohm, yang ini jadi 3 ohm. Nah, sekarang kita lihat, berarti kan tinggal kita serikan aja berarti kan ya. Jadi langkah terakhir adalah kalau kita mau cari RS-nya berarti 1 ohm ditambah 4 ohm tambah 2 ohm tambah 12 ohm tambah 3 ohm. Jadi hasilnya adalah 1 tambah 4, 5, 7, 19, 22 ohm. Nah, jadi R pengganti untuk rangkaian ini adalah 22 ohm. Hasil akhirnya adalah kalau misalnya kita udah dapat 22 ohm kayak apa, Bu? Jadi kan berarti hasil akhirnya seperti ini. Ini sumber, kemudian ada tegangan, ada hambatan, kemudian ada sumber. Berarti ini adalah 22 ohm. Nah, tinggal satu aja. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 22 ohm. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini 2 ohm. Ya, ini 2 ohm. Udah. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, kita mau cari hambatan pengganti, berarti sumbernya ini ya, A dan B. Nah, sumber A dan sumber B. Berarti di sini, rangkaian yang di sebelah sini terbuka berarti kan ya. Arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup. Jadi kalau misalnya ini terbuka, berarti ke sumber kita ada A, ada B. Kalau misalnya ditandai, berarti sumbernya A dan B. Ini kan berarti nggak ditandai, berarti ini terbuka. Jadi kalau misalnya ini terbuka, berarti kan nggak ada arus yang mengalir di sini kan? Nggak ada arus. Berarti yang kita perhatikan adalah cuma yang pertama. Cuma yang di depan aja. Nah, yang ini, untuk soal yang ini, yang semua ini kamu kerjakan, nanti kamu kirim ke ibu jawabannya. Oke, ini jadi soal selanjutnya di job set. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.